Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh pesantren mahasiswa Ma'had Ali Al-Hikam Malang, yang saya banggakan dan saya takzimi Ketua Pasca Sarjana STAIM Al-Hikam Malang dan juga Direktur Pasca Sarjana Al-Hikam Malang. Saya Syamsul Arifin, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam, akan menyampaikan sebuah materi dalam rangka Gebiar Ramadan 2001 Pasca Sarjana Magister Pendidikan Islam Malang. Dalam kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang marhaban bulan di mana diturunkan Lailatul Qadar. Selamat datang bulan di mana diturunkannya Lailatul Qadar. Pemirsa yang berbahagia, sepatutnya dan selayaknya kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa untuk senantiasa bergembira bihuduri Ramadan, bikudumi Ramadan, ahlan wa sahlan, selamat datang dengan datangnya bulan Ramadan tentunya, dan selayaknya kita bahagia. Karena bahagia ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai, bahwasanya Rasulullah itu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya, yubassiru ashabahu bikudumi Ramadan. Jadi memberi kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, kataballahu alaikum siyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan hadiah kepada kita, yaitu dengan diturunkannya, dengan diagungkannya bulan Ramadan, yaitu syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Oleh selayaknya para ulama mengatakan, misalkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwasanya hadis riwayat Ahmad An-Nasai ini, kata beliau, qala ba'dul ulama, para ulama, sebagian ulama mengatakan, hadal hadithi aslun, hadis ini adalah dasar utama fi tahni'anin nas, ba'dahu ala ba'din fi syahri Ramadan. Jadi hadis qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul barakun itu, kata para sebagian ulama, itu merupakan dasar untuk kita bergembira, senang dengan datangnya Ramadan. Para pemirsa, kira-kira datangnya Ramadan iki seneng nopo suweneng nopo senep? Insyaallah seneng nggih. Jangan sampai senep. Kalau biasanya mungkin pagi bisa ngipok, kata bahasa Aremanya ngipok atau ngopi, tapi setelah Ramadan kita mencegah tidak ngopi. Kemudian siang hari mungkin sebagian ngoskap atau bakso, tapi Ramadan berhenti. Sore mungkin kita makan utus atau soto, tapi setelah Ramadan kita berhenti makan utus. Nah, di bulan atau kita dengan datangnya Ramadan ini harus senang, harus senang. Seorang muslim harus senang dengan datangnya Ramadan. Ibarat seorang petani ketika dia berhadapan dengan musim panen raya pasti senang. Kok ono petani panen raya senang, berarti niku petani al stresu rawaras. Kata bahasa Remanya lah niku napa? Apa namanya itu, kata orang Arema rapati waras, bahasa Aremanya seperti itu. Sehingga dengan kedatangan Ramadan itu pasti seneng, rakiro senep. Begitu juga dengan seorang pedagang, ketika pasarnya rame mesti pedagang itu seneng. Begitu juga kita dengan datangnya Ramadan, maka seorang muslim mesti seneng. Rasulullah SAW mensyariatkan tentang senang dengan datang Ramadan, sehingga di masing-masing negara, masing-masing suku, maka bersukaria, bersukacita dengan menyambut datangnya Ramadan. Sehingga di Jawa merespon dengan ajaran tentang senang dengan datang Ramadan, sehingga ada tradisi megengan, ada tradisi
megengan. Megengan itu ada simbol kue yang enak namanya apem. Mungkin pemirsa ini banyak terutama ibu-ibu pinter gaya apem. Nah, apem itu istilah Jawa apem lah, itu konon diambil dari bahasa Arab afun. Afun itu ampunan. Cara Jawane pengepuro. Bahasa Inggris timurnya pengeporah. Bahasa Inggrisnya sorry menyori. Bahasa Inggrisnya nggak tahu apa nggih. Masa sorry menyori. Para pemirsa, afun itu adalah ampunan, sehingga orang Jawa nggak bisa ngomong afun, jadinya apem. Maka apem itu adalah simbolis, bukan apemnya sebenarnya, tapi di momen megengan itu kita harus saling memaafkan. Kemudian di momen megengan itu juga ada istilah ihda'ut thawab, kirim pahala untuk almarhum almarhumah. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kita harus senang dengan datangnya Ramadan. Kemudian setelah masuk Ramadan, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan, terutama di awal-awal Ramadan, kita harus setiap malam niat untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena temanya ini adalah marhaban bulan diturunkannya Lailatul Qadar. Kenapa Al-Fakir Syamsul Arifin menyampaikan Lailatul Qadar di awal atau di dalam pembuka Ramadan ini? Karena menurut sebagian ulama, misalnya kita baca beberapa tafsir, yang mungkin salah satu kitabnya ada di belakang saya, di antara pendapat para ulama, Lailatul Qadar itu akan turun pada 1 Ramadan. Oke, ada yang mengatakan lagi 17 Ramadan. Tapi pendapat yang masyhur adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, 10 terakhir ini ulama berbeda pendapat, nopo ganjil, nopo ganep. Ternyata para ulama memilih ganjil. Nah, yang ganjil ini juga berbeda, apa 21 atau 23. Sehingga sebenarnya Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman di hari-hari yang saya sebutkan tadi itu lebih intens, lebih sergap di dalam beribadah. Bagaimana caranya kita itu mendapat Lailatul Qadar? Minimal dengan sholat berjamaah Isya, kata para ulama. Minimal dengan sholat Isya berjamaah. Syukur-syukur bisa tarawih, witir, sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir, baca sholawat, maka akan lebih leluasa, lebih bagus. Yang jelas orang mendapat Lailatul Qadar itu harus niat, harus kepingin, harus niat. Masa uang lungguh gardu ngucut ati dapat Lailatul Qadar, kan jelas tidak. Tentunya mendapat Lailatul Qadar itu adalah orang yang niat dan benar-benar ingin bertemu Ramadan. Marhaban, selamat datang bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana diturunkan Lailatul Qadar. Semoga kita berikan kekuatan, diberikan keteguhan, keistiqomahan untuk meraih ibadah-ibadah, menjalankan ibadah di bulan puasa ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Syamsul Arifin, mahasiswa Pasca Sarjana Al-Hikam, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Cekap pamatur saking kula, krepek gedang godhong telo, titik edang pokok padha krasa. Dalam bahasa Inggrisnya kecepot gulana merah, bila seralopet kaula nyuwun sapurah. Mangan ketupat beber kloso, bila seralepat kaula nyuwun ngapura. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.